Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru di Kabupaten Siak khususnya dan peserta didik kami di Kabupaten Siak khususnya anak-anak Ibu kelas 9 SMP. Izinkan pagi hari ini, sesi pertama ini kita akan belajar nantinya PJOK dengan materi aktivitas kebugaran jasmani. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di channel Disdikbud Siak Bedelau ini walaupun dalam keadaan virtual. Nantinya peserta didik di sini akan kami pandu untuk materi PJOK tentang aktivitas kebugaran jasmani. Bagi yang muslim tak lupa pula salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan bertanya, apakah Ananda-Ananda yang berada di room ini senantiasa sehat semua ya, dan tetap berada di rumah ya? Oke, baik. Untuk pagi ini, silakan Ananda, anak-anak Ibu semua tetap belajar di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan, tidak usah keluar rumah, belajar saja tetap di rumah. Insya Allah kami akan menemani anak-anak Ibu semua nantinya. Oke, baik. Ibu doakan anak-anak Ibu dan Bapak Ibu guru di sini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-harinya. Baik. Nama Ibu Sri Rahyuningsih seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Reki tadi dari SMP Negeri 1 Tualang. Kali ini kita akan belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani. Mohon untuk menyediakan buku catatan dan pulpennya untuk mencatat materi yang penting dan nantinya terakhir kita juga akan ada tugas yang akan diserahkan kepada guru mata pelajarannya masing-masing di sekolah. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sehingga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengikuti live streaming ini nantinya kalian peserta didik dapat memahami komponen dari kebugaran jasmani. Selanjutnya, peserta didik dapat menyusun program latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Nah, nantinya harapannya peserta didik semua dapat melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang tentunya pada saat pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari guna untuk penanggulangan pencegahan dari virus COVID-19. Nah, untuk di akhir penilaian nanti, di akhir pembelajaran ini akan ada penilaian seperti yang Ibu bilang dari awal. Nantinya setelah kalian mengikuti pembelajaran melalui live streaming ini, kalian tentunya akan diberikan berupa form nantinya akan dibagi di kolom chat. Silahkan nanti kalian download atau nanti kalian lihat di sini tampilannya. Penilaian ini akan berguna untuk kalian serahkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kalian masing-masing. Nah, jadi belajar di sini dan penilaiannya juga ada di sini. Penilaiannya adalah dalam bentuk pertama penilaian sikap. Nantinya akan Ibu jelaskan penilaian sikap ini dalam bentuk belangko-belangko yang akan diisi oleh orang tua kalian di rumah. Karena kalian berada dalam rumah, maka belajar di rumah, maka yang mengetahuinya itu adalah orang tua kalian. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nantinya kalian diminta tugas berupa kartu tugas tentang materi kebugaran jasmani. Yang terakhir adalah berupa pengetahuan. Dari mengikuti pembelajaran kali ini, kalian sudah memahami apa itu komponen kebugaran jasmani yang terkait kesehatan dan keterampilan nantinya. Nah, sekarang siapkan jari dan jempol kalian untuk chattingan di chat, kolom chat YouTube. Sekarang tolong diamati gambar berikut ini. Ibu akan memberikan gambar, ada 4 gambar di sini. Yang pertama, sekelompok bersepeda, yang kedua sekelompok berlari, yang ketiga sekelompok anak bermain gadget, dan yang keempat sekelompok orang dewasa melakukan senam. Nah, berdasarkan gambar, manakah di antara gambar tersebut yang merupakan aktivitas kebugaran jasmani? Silahkan kalian ketikkan di kolom chat apakah nomor 1,
nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau semuanya? Silahkan. Yuk Pak Reki dipandu. Mohon izin Pak Reki. Iya, Ibu Yayu, saya sedang Ya, dipantau kelompok juga nih. silakan Nomor adik-adik, 4 Bu, silakan anak-anak ibu. dari Deep Gaming Ya, nomor 4 Bu, dari ada yang Firman bilang nomor nomor 4, 4. Ya, manakah di antara Zakia gambar nomor tersebut yang 4. Ada yang merupakan pilih 2 dan aktivitas? 4 juga. Iya, boleh, silahkan. Manakah? Jadi boleh 1, 2, 3, 4, Bu. Boleh. Yang manakah yang tepat merupakan aktivitas kebugaran jasmani? Dari Silahkan di Febri, kolom chat. teks. Ya. Dari Mirna, Sandra, 4. Rame nih 4 Bu Yayu. Oh, yang 4 semuanya ya. Ada Iya yang milih benar Bu banyak, Yayu. Pak Riki? Ada yang milih banyak, Pak Riki? Ada nih Yang dari milih 2 atau 3? Revalina Waruwu, 1, 2, dan 4 katanya. Ya, mantap sekali. Ada lagi, Bapak, ada lagi? Anak-anak Ibu, luar biasa. Ya, Dari nah, Amos, 2 dan 4. oke. Oke lanjut Bu Yayu. Kita skip ya, Pak. Oke. Anak-anak Ibu semuanya sudah mengerti dan paham kira-kira apa itu aktivitas kebugaran jasmani. Tadi yang ada bilang nomor 4, ada yang bilang nomor 1, ada yang bilang nomor 2. Nah, ada ya yang bilang nomor 3? Ada Pak Riki? Ada nih dari Sanjaya JR, 1, 2, 3 katanya. Oke, 1 dan 3. Oke, baik. Nah, nanti kita setelah mempelajari materi ini, anak-anak Ibu harus dapat memahami, oh sebenarnya nomor ini loh yang rupanya aktivitas kebugaran jasmani. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama tadi adalah kegiatan bersepeda, yang kedua adalah kegiatan berlari bersama-sama, yang ketiga bermain gadget, dan keempat bersenam, melakukan senam, olahraga senam. Nah, nanti kita akan ketahui setelah kita mempelajari materi ini dan akan terjawab semua. Oke, anak-anak Ibu sudah mengerti untuk nomor 1, 2, dan 3, dan 4 nanti kita akan jawab. Berikutnya lagi, mengapa badan harus selalu berada dalam kondisi bugar? Nah, ini tidak usah di kolom chat karena mungkin agak panjang. Mengapa badan harus selalu berada dalam kondisi yang bugar? Dan terakhir, apa manfaat yang didapat dalam melakukan latihan kebugaran jasmani nantinya? Semua pertanyaan ini akan terjawab jika anak-anak Ibu mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Baik, kita mulai ya. Yuk, kita masuk ke materi. Nah, sebelum mengetahui lebih jauh tentang bagaimana cara latihan kebugaran jasmani, bagaimana melakukan latihan itu yang benar, kita harus tahu dulu hakikat kebugaran jasmani itu seperti apa ya. Nah, hakikat dari kebugaran jasmani merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh merupakan sarana untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari. Untuk itu, kita harus menjaga tubuh agar kondisinya tetap bugar, apalagi dalam saat kondisi COVID-19 saat ini, sehingga dapat digunakan untuk melakukan segala aktivitas. Jika tubuh kita tidak bugar, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas. Jika tubuh kita tidak bugar, maka virus-virus atau kuman-kuman penyakit akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Karena dengan tubuh yang bugar itu, seseorang memiliki kesanggupan untuk menjalani hidup yang produktif. Jadi mereka sanggup melakukan apa saja kalau mereka bugar. Tetapi kalau mereka tidak bugar, dia tidak akan bisa melakukan kegiatan. Nah, semakin berat pekerjaan yang dilakukan orang, ya, semakin kebugaran jasmani yang dibutuhkan pun juga harus semakin baik. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, apa itu manfaat kebugaran jasmani? Bagaimana? Apa manfaatnya? Kita lakukan latihan kebugaran jasmani. Apa sih kira-kira manfaatnya untuk tubuh kita? Pertama, terbangun kekuatan dan daya tahan otot. Di sini kekuatan dan daya tahan otot, seperti kekuatan otot tulang, ya, dan persendian, dan memperbaiki bentuk tubuh dan penampilan. Maksudnya apa? Kalau kita banyak melakukan aktivitas kebugaran jasmani, bentuk tubuh kita atau penampilan kita akan baik. Mungkin kepadatan otot ya, kepadatan otot. Jadi terhindar dari kegemukan. Jadi terbentuknya tubuh dan penampilan yang baik. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan kerja jantung dan paru-paru. Manfaat dari kebugaran jasmani. Yang ketiga yaitu menurunkan tekanan darah. Yang keempat, mengurangi lemak, kadar gula dalam darah dan jantung koroner. Yang kelima, meningkatkan daya tahan aerobik.
Yang keenam, meningkatkan fleksibilitas. 7, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. 8, dapat mengurangi stres. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa kebahagiaan. Jadi dengan melakukan aktivitas kebugaran jasmani, fisik kita menjadi sehat, bugar, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari stres. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana kami mau melakukan aktivitas kebugaran jasmani, tapi dalam masa kondisi sekarang ini kan tidak bisa kemana-mana. Nah, seperti yang dibilang tadi, pesan dari Pak Kadis tadi, jika ingin keluar, tetap dijaga protokol kesehatan. Contoh, anak-anak ibu mau lakukan bersepeda, mau melakukan maraton, berlari, tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker tentunya kalau keluar. Oke, sebelum kita nantinya anak-anak ibu melakukan praktek latihan kebugaran jasmani di rumah, tentunya harus paham dengan prinsip kebugaran jasmani. Agar apa? Agar latihan itu tidak sia-sia, agar tidak terjadi cedera, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan latihan. Jadi prinsipnya harus paham. Setelah tahu nanti prinsip ini, silahkan peserta didik ibu melakukan latihan-latihan sesuai dengan prinsipnya. Jadi intinya kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya. Jadi kita sanggup diberikan pembebanan fisik, kita sanggup, dan yang terakhir itu ada katanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Jadi diri kita ini sanggup diberikan pembebanan latihan, ya, tetapi kita tidak menimbulkan kelelahan. Contohnya saja, Ibu tadi pagi umpamanya ya, lari sebanyak sejauh 10 km, contoh. Nah, setelah Ibu melakukan lari 10 km, Ibu sanggup sampai 10 meter. Dari kilo 10 ke pasar umpamanya ya, dari gor ke pasar. Karena rumah Ibu di gor, dekat samping gor Tualang, Ibu melakukan lari sejarak 7 km. Terus balik lagi ke sini dengan lari jogging. Nah, setelah melakukan itu, Ibu sanggup, mampu, dan tidak mengalami kelelahan. Buktinya apa? Setelah selesai Ibu lari, Ibu bisa di sini live streaming bersama kalian memberikan materi. Nah, itu namanya kebugaran jasmani kita sudah baik atau sudah bagus. Tetapi kalau dia melakukan kebugaran jasmani, latihan, setelah dia melakukan latihan, dia langsung pingsan, dia langsung down, terduduk, terdiam, atau pucat, pasi. Nah, tandanya kebugaran jasmani dia tidak baik. Karena dia diberikan beban yang berat, dan dia tidak bisa melakukan kegiatan lain atau mengalami kelelahan yang sangat berarti. Nah, jadi prinsipnya yang harus dilakukan untuk melakukan latihan nantinya adalah yang pertama, prinsipnya adalah overload. Apa itu overload? Yang dimaksud dengan overload itu adalah nantinya setelah seseorang melakukan latihan kebugaran jasmani atau melakukan aktivitas, dia masih cukup semangat dan masih memiliki tenaga untuk keperluan lain-lain yang mendadak. Nah, jadi di sini overload-nya itu prinsipnya latihan di mana pembebanan dalam latihan itu harus melebihi ambang batas. Overload, melebihi. Jadi melebihi ambang batas, merangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Kalau kita hanya sekadar latihan kebugaran jasmani, Bu, kami latihan Bu, di rumah kami jogging-jogging biasa aja, jalan-jalan aja. Nah, itu tidak melebihi ambang batas kita, itu tidak overload namanya. Jadi dicoba dulu melebihi ambang batas kita, ambang rangsang kita. Nah, dikasih pembebanan, nah itu yang dikatakan overload. Nah, apakah itu harus diberikan terus, Bu? Overload terus? Tidak, itu harus divariasikan. Karena kalau diberikan overload terus, pembebanan yang berlebihan terus akan mencederai atau akan merusak organ-organ tubuh atau otot kita. Jadi divariasikan. Terkadang divariasikan dengan yang rendah, terkadang diselingi juga dengan yang berat. Jadi yang ringan, yang berat diseling-seling. Jadi itu prinsipnya overload. Jadi jangan mencari aman aja. Ini gampang, ini aja lah. Jadi tidak ada peningkatan. Jadi overload itu berikan bebanan yang melebihi ambang batas. Selanjutnya prinsip yang kedua adalah konsisten. Nah, konsisten ini artinya adalah teratur dalam melakukan latihan. Jangan umpamanya minggu ini rajin latihan, minggu depan nggak mood, malas. Nah, itu namanya tidak konsisten. Jadi konsisten, jadi teratur dalam melakukan latihan. Contoh, Ibu ada program.
Kalau anak-anak ibu melakukan program latihan hanya 1 kali dalam seminggu, itu tidak akan meningkatkan kemampuan atau kualitas fisiknya. 1 kali seminggu, satu minggu ada 7 hari, kita hanya latihan 1 kali, itu tidak akan meningkatkan kualitas fisik anak-anak ibu semua. Nah, 2 kali seminggu, 2 kali seminggu itu pun tidak meningkatkan secara baik. Itu hanya menghasilkan peningkatan yang lebih kecil saja. Ya, jadi 2 kali seminggu, 2 kali dalam 7 hari hanya melakukan aktivitas fisik, itu hanya menambah sekecil aja. Jadi tidak menampakkan proses yang hasil yang lebih baik. Nah, kalau 3 kali seminggu bagaimana Bu? Saya hari Senin latihan, nanti seling hari Rabu lagi, terus hari Jumat lagi. Nah, di sini barulah dapat mencapai kondisi fisik yang baik. Ya, jadi latihanlah 3 kali seminggu, buatlah nanti program latihannya. Pada saat nanti tugas akhir ada tuntutan membuat program latihan di rumah, buatlah 3 kali seminggu agar mencapai kondisi fisik yang baik. Karena saat ini, saat pandemi ini kita memang dituntut untuk kondisi kita baik, kondisi fisik kita harus baik, kuat, dan imun kita harus kuat untuk menangkal datangnya COVID-19 ini. Oke. Nah, sebaliknya kalau latihannya terlalu sering bagaimana Ibu? Dalam 1 minggu tuh saya tiap hari latihan Bu di rumah. Latihannya berat pula ya, dengan melebihi overload itu sering setiap saat ya. Jadi itu juga tidak baik karena menimbulkan kerusakan fungsi organ-organ tubuh kalian. Selanjutnya prinsip yang ketiga adalah prinsip spesifikasi. Apa itu maksudnya? Spesifik yaitu latihan yang dilakukan itu harus menimbulkan penyesuaian dalam tubuh. Apakah itu bentuk latihan, ukurannya, dan waktu latihan. Jadi harus spesifik. Ya, ditentukan latihannya apa, ukurannya berapa kali ya, berapa kali kamu melakukan, umpamanya sit up contohnya, kamu melakukan latihan namanya latihannya bentuknya sit up. Ukurannya kamu mau melakukan 30 detik atau 10 kali. Nah, itu ukurannya. Dan waktu latihannya kapan kamu tentukan. Pokoknya saya habis bangun tidur atau hari ini, sesuai dengan prinsip yang tadi di atas. Itu namanya spesifik ya, kita harus spesifik, lebih menjurus lagi. Berikut lagi prinsip yang keempat adalah progresif. Artinya latihan yang dilakukan itu harus ditingkatkan secara berangsur-angsur. Jangan itu terus, umpamanya saya melakukan latihan fisik, hari Senin ini saya dapatnya 10 kali melakukan sit up. Besok Rabu 10 kali, besok Jumat 10 kali. Nah, itu tandanya tidak progres, tidak ada peningkatan. Nah, naikkan sedikit. Umpamanya hari Senin kita lakukan sit up-nya dapat 10 kali, hari Rabu mungkin bisa 12 atau 15. Hari Jumat naik lagi 1 atau 2. Jadi ada peningkatan. Oke, peningkatan ini jangan terlalu cepat, tidak baik. Jadi jangan pengennya nih, saya pengen jadi badan saya bagus, pengen bagus, saya harus latihan sit up biar perut saya kencang, biar perut saya bagus, biar six pack. Nah, itu anak-anak muda ya. Saya mau dari 10 langsung melejit dari 30, jadi 100. Jangan, bahaya. Nah, itu yang dibuat tadi akan menjadikan kerusakan fisik. Jadi progres peningkatannya itu bertahap pelan-pelan. Ya, enggak usah dari 10 melejit besok 30, besok melejit 50. Enggak usah, bahaya. Oke, selanjutnya adalah prinsip yang kelima adalah individual. Jadi individu. Program latihan dari masing-masing orang itu berbeda karena kemampuan orang itu berbeda karena nanti faktor-faktor penentu orang itu bisa dinyatakan bisa melakukan aktivitas kegiatan kebugaran jasmani ini tergantung banyak faktornya. Jadi masing-masing si A dan si B berbeda-beda ya. Karena itu nanti faktornya ada. Contohnya genetik, umur dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas terakhir. Nah, jadi prinsip individu ini latihan yang dilaksanakan itu harus dibuat sesuai dengan kemampuan sendiri. Ibu sanggup melakukan sit up umpamanya ya, dalam 1 menit Ibu dapat 30 kali. Nah, di kamu anak-anak Ibu tak mungkin 1 menit dapat 30 kali, mungkin hanya dapat 10 kali. Nah, disitulah nantinya anak-anak Ibu perhatikan, tidak usah dilihat teman-temannya. Wah, aku dapat 20 dalam 1 menit. Wah, keren, ikut-ikutan. Jangan. Jadi prinsipnya individualitas. Lakukan dulu sesuai dengan kemampuan kita. Oke, yang berikutnya lagi adalah prinsip
tahap latihan. Di sini nantinya untuk peserta didik kelas 9 sebaiknya dalam melakukan latihan itu tahapan yang dilakukan dimulai dari dosis yang ringan sampai sedang terus meningkat. Seperti yang dibilang tadi progresif. Jadi yang ringan dulu, naik sedang, baru meningkat. Ya. Oke, karena kelas 9 adalah proses pembentukan pertumbuhan otot. Jadi jangan sampai mencederai. Yang terakhir prinsipnya adalah periodisasi. Periode memiliki jangka pendek dan jangka yang bertahap. Jadi lakukan secara periode, umpamanya ini ketiga bulan ini sasarannya apa, 6 bulan ini sasar apa, selama pandemi ini saya nanti begini, harus begini gitu. Dari periodisasi. Baik. Nah, setelah anak-anak ibu memahami prinsip-prinsip tadi, apa itu kebugaran jasmani, nantinya anak-anak ibu dapat menyusun program latihan kebugaran jasmani di rumah. Ya, lakukanlah penyusunan program itu di rumah. Apakah itu dilakukan setelah bangun tidur, apakah jam 7, apakah jam 8 startnya, atau sore hari secara individu. Nah, nantinya dalam tugas juga akan dilampirkan untuk penugasan keterampilannya bersama Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing. Nah, sekarang kita masuk yang berikut, yaitu tentang bentuk latihan kebugaran jasmani. Tadi di awal tujuan pembelajaran Ibu ada bilang, kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan. Nah, apa itu? Kenapa dibedakan? Nah, kita lihat mana yang masuk kesehatan, mana yang untuk keterampilan. Nah, dalam kondisi pandemi ini ditingkatkan di segi kesehatan saja. Ya, kalau untuk keterampilan ini rata-rata untuk peserta didik atau siswa ibu yang memiliki prestasi olahraga. Nah, ini dia kesehatan dan keterampilan. Apa-apa saja yang di kesehatan? Contohnya latihan kekuatan otot, latihan daya tahan aerobik, fleksibilitas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Kenapa ini dibilang kesehatan? Karena kategori ini yang kekuatan otot, daya tahan aerobik, fleksibilitas ini memang kita butuhkan dalam untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya yang ini, latihan ini atau komponen yang ini, kehidupan kita sehari-hari seperti yang tadi dibilang, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kita akan lemah, kita akan lemes, kita akan loyo, ya. Jadi yang terkait kesehatan ini penting untuk kesehatan karena kita akan menggunakannya, kita akan memanfaatkannya dan nampak hasilnya pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari di rumah dan di luar rumah. Nah, untuk keterampilan apa-apa saja yang seperti Ibu bilang tadi, keterampilan ini biasanya diutamakan untuk mereka yang memiliki keahlian atau potensi pencabangan, seperti atlet, seperti potensi untuk menggali kemampuan mereka di keterampilan, ya, koordinasi, agilitas, kecepatan gerak, power, nah keseimbangan. Nah, contoh seorang anak-anak ibu pasti ini yang ada di sini di live streaming ini pasti ada yang berpotensi menjadi pernah bertanding sepak bola, pernah karate, pernah renang, pernah bola voli dan lain-lain sebagainya, pernah silat. Jadi keterampilan ini harus anak-anak ibu miliki karena ini semuanya nantinya akan dibutuhkan dalam olahraga yang anak-anak ibu lakukan, pencabangan potensinya atau bakat dan prestasinya. Nah, sekarang kita akan kupas satu persatu latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan ini. Yang terkait kesehatan. Yang pertama adalah daya tahan. Jadi kemampuan jantung untuk memompa darah. Ulangi sekali lagi, daya tahan ini adalah kemampuan jantung untuk memompakan darah dan paru-paru untuk melakukan respirasi dan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, ya, daya tahan ini kita dilakukan pemberian beban latihan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kata kunci daya tahan itu lama dan terus-menerus. Sehingga kita tidak mengalami kelelahan. Sanggup enggak badan kita itu dikasih dengan latihan yang memiliki unsur daya tahan ini. Nantinya daya tahan dibagi atas dua, yaitu daya tahan aerobik dan anaerobik.
Di sini aerobik maksudnya adalah membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Bu, anaerobik nggak butuh oksigen dong, Bu. Mati dong kita, Bu. Tidak. Maksud di sini adalah aerobik itu membutuhkan sistem pengerahan energi dengan menggunakan oksigen yang banyak untuk masa yang lama dan terus-menerus. Sepertinya dalam atletik, lari jarak menengah, lari jarak jauh, maraton, dan lain sebagainya, itu memang membutuhkan lama, waktu latihannya lama, dan membutuhkan oksigen dalam melakukan latihan tersebut. Yang anaerobik, cara kerja ototnya dalam waktu yang relatif singkat tanpa menggunakan oksigen. Maksudnya tetap menggunakan oksigen untuk bernafas, tetapi tidak seperti yang aerobik. Gitu. Selanjutnya lagi kita masuk dalam kekuatan. Nah, kekuatan ini adalah kemampuan tubuh mengerahkan tenaga untuk menahan beban yang diberikan. Ada kekuatan maksimum, kekuatan yang cepat, kekuatan kekuatan daya tahan kekuatan. Nah, di sini kekuatan maksimum itu adalah memiliki ciri jika seseorang harus mampu mengangkat sekali saja. Nah, itu maksimum. Contoh ini, Ibu dengan berat 55 kilogram, Ibu akan melakukan latihan kekuatan. Maksimum Ibu berapa ya kira-kira? Ibu akan mengangkat barbel pada saat Ibu mengangkat 20 kilogram, Ibu masih sanggup. Pada saat 30 kilogram, Ibu masih sanggup. Tetapi pada saat ditambah jadi 33, Ibu sudah tidak sanggup. Nah, itu namanya kekuatan maksimum Ibu. Oke, berikut lagi kekuatan yang cepat. Nah, memiliki ciri jika seseorang mampu mengangkat beban dalam jumlah yang besar dengan segera, mungkin dalam cepat. Biasa disebut dengan daya ledak. Berikut lagi, memiliki ciri daya tahan kekuatan memiliki ciri jika seseorang mampu mengangkat beban dalam jumlah yang besar berulang-ulang dalam waktu yang lama. Jadi dalam waktu yang lama itu ada kuncinya daya tahan, dia kekuatan mampu dia mengangkat beban yang lebih besar. Makanya dibilang daya tahan kekuatan. Nah, sekarang silahkan siap-siap lagi jempolnya untuk chatting di YouTube. Ibu akan bertanya ini ya. Terkait dengan gambar ini adalah gambar aktivitas latihan kekuatan. Bisa dimonitor ya Pak Reki ya? Halo? Oke Bu Yayu, silakan lanjut Bu Yayu. Sebentar Oke. Bu Yayu, kita ingatkan Ya, juga kepada peserta didik kita Bu Yayu, supaya ya. komentar di chat YouTube-nya komentar yang lebih baik lagi, karena kita bukan lagi mabar atau lagi nobar ya. Kita lagi live untuk kegiatan pembelajaran. Iya. Ya, sekian dulu. Silakan Bu Yayu. Ya, oke adik-adik, oke anak-anak ibu, tolong chattingan itu sudah merupakan bagian penilaian karakter. Karena yang berada di live streaming ini bukan saja kalian peserta didik, tetapi juga ada Bapak Ibu guru kalian. Bapak Ibu guru kalian pelajaran PJOK, Bapak Ibu kalian pelajaran lain yang menyaksikan ini di Kabupaten Siak khususnya. Jadi mohon untuk bertutur kata walaupun dalam chattingan, walaupun dengan teman tetap sopan dan santun. Oke, siapkan jari jemarinya untuk mengetik di kolom chat live streaming. Sekarang Ibu akan menampilkan bentuk-bentuk latihan kekuatan. Nah, kira-kira latihan kekuatan yang Ibu tampilkan gambarnya ini untuk melatih otot bagian mana ya? Apakah otot leher, otot bahu, otot tangan, otot perut, otot kaki? Silahkan kalian chat seperti itu. Kalau tangan, kalau perut gitu ya. Nah, sekarang gambar pertama. Latihan ini untuk melatih kekuatan otot apa? Ya, udah ada yang masuk Pak Reki? Oke, ada yang ini paket habis Bu. Kalau paket habis Nah, masih bisa komen ya. iya. Ada Kita yang tunggu dulu komen ya. ini untuk kekuatan otot apa? Ayo, Ayo. Nah, ini otot belum apa ada yang ini? komen. Oke. Kita lihat di sini yang ada nih udah rame juga nih dari SMP 1 Tualang, SMP Lubuk Dalam. Oh, ini udah Adik, dapat jawabannya nih. Kita cek, kita bacakan ya. ya satu dia siapa yang terpilih ya. Hmm, Dari Nafira Rahayu kita bacakan karena namanya kemungkinan ini nama sebenarnya ya. Karena ada nama ya. yang enggak sebenarnya juga kita lihat. Perut Bu dari Oke, Rian Daud. otot Perut. perut. Ya, ini untuk melatih kekuatan otot perut. Ya, mantap. Yang kedua, gambar kedua ini kira-kira untuk melatih kekuatan otot apa ya? Oke, silakan. Yang kedua anak-anak kami. Ya, ayo, Ya, ayo. yang kedua masih otot perut. Yang Otot kedua, perut. gambar kedua. Ada yang tangan ini, ada yang tangan Iya, dari Rizky Ramadan, tangan Bu.
Oke, kita lihat kekuatan otot lengan. Iya, betul, push up contohnya. Ya, Berikut, Muhammad gambar Tria lengan. berikut. Nah, ini gambar ketiga. Kira-kira untuk melatih kekuatan otot apa ini ya? Oke, gambar ketiga. Ya, Wah, ayo, silakan. Naik turun bangku ini sepertinya ya. Kira-kira untuk melatih otot kekuatan otot otot, paha Ibu, kata ini dari otot paha. kita lihat Apa lagi? Ada ya, lagi? dari Farel Muhammad Rizky otot paha. Oke, kita Aditya terima. Abdul Rahman lengan. Iya, mungkin yang lengan itu slow respon kali ya Kak ya. Ya Iya. Kak Resti. Ya. Oke, kita lihat yang gambar ketiga adalah kekuatan otot tungkai ya. Naik, narik, naik, turun Oke. bangku. Gambar yang terakhir, gambar keempat. Ini kira-kira untuk melatih kekuatan otot apa ya? Yuk. Oh, kita lihat siapa yang jawab ini yang benar ini. Masih Yohanes Bakti, katanya kaki. Otot Apa kaki. Yuk benar kita lihat kaki? apa betul otot kaki. Nah, punggung. Jadi tadi delay sepertinya itu Pak Reki. Yang kaki yang sebelah kiri Oh, mungkin dijawabnya ya. iya benar. Otot punggung ya. Lanjut kita, ini Oke. ada lagi, kita lanjutkan saja. Nah, ini adalah untuk latihan daya tahan otot lengan dan bahu atau seperti latihan gerobak sorong. Berikut lagi untuk daya tahan otot tungkai, ini squat thrust. Ini menarik sama kawan berpasangan. Nah, pada saat kondisi seperti ini nantinya anak-anak ibu tekankan karena kita dalam masa pandemi, ibu sarankan jangan dulu melakukan latihan berpasangan dengan orang lain ya. Tetap gunakan latihan di sini secara individu ya. Jadi ibu tekankan walaupun di contoh gambar ini ada yang berpasangan, nantinya silakan anak-anak ibu nanti waktu melakukan kegiatan di rumah jangan dipaksa untuk berpasangan sendiri saja individu karena kita tidak boleh kontak dengan orang lain. Oke adik-adik ya, oke anak-anak ibu ya. Berikut lagi, nah untuk komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah perbandingan jumlah lemak yang terkandung di dalam tubuh dengan berat badan seseorang. Jadi kandungan lemak yang berlebihan itu akan mengakibatkan terdesaknya otot tubuh yang lainnya sehingga mengganggu kinerja organ tersebut. Jadi jangan terlalu berlemak, jangan terlalu banyak lemak. Kasihan organ-organ tubuh kita di dalam. Nanti seperti jantung, kebanyakan lemak. Nah, bahaya ini ya. Jadi Bu jangan. Ayu, ini Ya ada Pak bilang Riki. kalau latihannya dengan keluarga boleh, Ibu. Oh, dengan keluarga, tetap di Anggota dalam keluarga rumah katanya silahkan, di boleh, rumah. boleh. Iya, Ini dari boleh. Sudila Isa. Kalau dengan keluarga boleh nggak Ibu? Boleh dengan orang Latihan tua, di rumah. dengan saudara, karena kita dalam skop di rumah saja. Ya, Oke. Nah, oke, lanjut kita Bu Yayu. lanjutkan. Nah, ini adalah komposisi tubuh. Lemak itu di dalam tubuh jangan terlalu banyak. Makanya gimana cara membuang lemak Bu? Dengan melakukan kegiatan kebugaran jasmani, latihan-latihan yang seperti yang telah kita jelaskan tadi. Ikut lagi untuk latihan kelentukan. Kelentukan itu namanya flexibility. Adalah kemampuan tubuh untuk menggunakan otot dan persendian secara luas. Jadi seperti ini, kita bangun tidur tadi, kita mengangkat kedua jari seperti ini kan rasanya sakit, sakit perih. Nah, pada saat itu fleksibel kita atau kelentukan kita masih terbatas, masih pendek. Tetapi setelah semakin hari semakin siang, kita sudah banyak gerak, kita sudah pemanasan, maka begitu kita melakukan rentang seperti ini atau ke atas, sudah luas. Tadinya seperti ini pagi, sekarang sudah bisa luas. Nah, tandanya itu fleksibel. Sudah rentangan itu sudah luas, fleksibel. Oke ya. Jadi nanti begitu bangun tidur, jangan bangun tidur langsung hap begini, jangan bahaya. Pelan-pelan saja dulu dirasakan kalau rasanya sakit, pelan-pelan pelan-pelan jangan dipaksa. Oke. Nanti semakin hari, semakin siang, fleksibel itu akan terlatih sendiri karena sudah mengikuti pelaksanaan pemanasan kita apakah berjalan, apakah kita bergerak ke sana kemari. Dari Bu Yayu, ini Ya kalau Pak Riki? kata Sri Rahmadeni ini kalau dia bangun tidur ngumpulin nyawa dulu Bu. Nampak nyawanya bunter gitu ya. Oh, enggak lah, masih apa mungkin ya baru bangun tidur mungkin kurang-kurang masih pusing-pusing gitu ya ngumpulinnya bahasa anak-anak sekarang ngeri ya. Oke, Iya. kita lanjut Oke, lanjut. aktivitas untuk latihan kelentukan. Nah, ini kelentukan untuk melatih persendian pergelangan tangan. Gambar kedua, ini latihan kelentukan untuk melatih kelentukan bahu.
Gambar ketiga, kelentukan untuk kelentukan leher, melatih kelentukan leher. Ya. Gambar keempat, untuk melatih kelentukan tungkai dan punggung. Gambar terakhir, untuk melatih kelentukan punggung. Jadi nanti silahkan bangun tidur anak-anak ibu, tidak usah terlalu berat dulu, lakukan latihan kelentukan dulu, apakah leher, toleh ke atas, apakah ke samping, pelan-pelan, jangan langsung blok gitu, jangan, bahaya, nanti bisa cedera lehernya, persen lehernya. Jadi tangan, pelan-pelan, jangan langsung blok gitu. Jadi menurut prinsip tadi kan pelan-pelan, ada tahap, jangan langsung pengen sempurna, akibatnya fatal, berbahaya. Jadi butuh agak itu santai gitu ya Bu Yayu ya. iya, Boleh kita nanti contoh-contoh tubuhnya santai gitu ya. terkejut Pak Reki, terkejut. Ya, apalagi kalau Oke, bangun tidur siap, itu siap. kan masih lemas badan kita ya. Bangun tidur masih lemas, tak taunya kamu hajar langsung sit up langsung 30. Wah, itu bahaya. Pemanasan dulu baru melakukan kegiatan inti. Ikut kembali latihan kebugaran jasmani yang terkait keterampilan. Nah, ini yang dibilang tadi terkait keterampilan ini perlu didalami juga untuk anak-anak ibu atau peserta didik ibu ini yang ingin melakukan aktivitas olahraga yang lebih tinggi lagi seperti prestasi atau lain-lainnya. Tetapi Bu Bu Yayu, sarankan, ya Pak Regi. ini dari Monica tadi, chatnya saking imut ke atas kan, saya lihat lagi kan. Monica Ya. Puspita. Bu, saya bertanya, kalau olahraga koleting tiap hari boleh nggak Bu? Koleting, maksudnya? Iya. Ini salah ketik atau gimana ya? Atau kita Oke, ketik nanti dulu kita ya. tunggu aja lagi ya. Ayo, Nah, terakhir kita iya ya. kumpulkan dulu Pak Regi. Oke, Oke, lanjut. ini untuk yang keterampilan. Ya, untuk keterampilan ini terkait dengan prestasi, olahraga pencabangan, ini sangat dibutuhkan. Tapi Bu sarankan pada saat pandemi ini, contohnya tempat-tempat latihan klub kebugaran, latihan-latihan tempat kalau sepak bola kan SSB. Nah itu untuk sementara jangan dulu karena teringat dari protokol kesehatan. Jika kalau kita latihan olahraga prestasi, tentulah kita beramai-ramai. Jadi sekarang ini kita dilarang untuk berkerumunan. Alangkah lebih baiknya kalian lakukan saja dulu tipe latihan kebugaran jasmani yang terkait kesehatan saja dulu. Karena kita sekarang membangun kesehatan. Bagaimana biar kita bisa menangkal virus atau COVID-19 ini dari tubuh kita. Jadi yang untuk keterampilan ini hanya cukup kalian ketahui saja, tapi tidak usah diterapkan dulu karena ini pun sifatnya nanti adalah sepertinya untuk prestasi, jadi tidak usah dulu, stop saja dulu, kita fokus ke kebugaran jasmani untuk terkait kesehatan saja dulu, oke ya. Nah di sini ada namanya kelincahan. Kelincahan itu bisa mengubah posisi arah dengan cepat, ya, posisi arah dengan cepat. Jadi orang itu dikatakan lincah ini. Apakah orang kurus itu selalu lincah? Tidak juga ya. Apakah orang gemuk itu tidak lincah? Juga tidak. Jadi tergantung dia keterampilan dia. Kalau orang gemuk dengan porsi badan yang berat badannya tinggi, tetapi dia sering melakukan latihan-latihan kelincahan, dia akan terampil sendiri. Ya akan kalah dengan orang yang bertubuh kurus yang tidak pernah melakukan latihan kelincahan. Jadi terampil dia. Jadi orang yang melakukan, makanya kelincahan itu dikategorikan terkait keterampilan karena di sini memang butuh latihan yang terus menerus. Berikut lagi, nah ini contohnya, bisa lari bolak-balik 4 meter, 5 meter, bisa lari zigzag, contoh latihan kelincahan, dikatakan orang lincah, bisa dites dengan seperti ini. Nah ini squat keras, merubah arah dari posisi berdiri, jongkok, ya, telungkup. Nah ini juga. Jadi latihan-latihan ini merupakan contoh latihan-latihan untuk melatih kelincahan. Berikut lagi adalah kecepatan. Dari bahasanya kita kelihatan cepat, berarti memang bisa dia berpindah tempat dari satu titik ke titik lain dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu namanya cepat. Ya. Contohnya kita lihat di sini, latihan kecepatan ada kecepatan sprint. Nah, kecepatan sprint ini bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan. Jadi kuat dan cepat. Kecepatan reaksi di sini adalah seseorang untuk rangsangan yang diberikan secepat mungkin dan mencapai hasil yang baik. Kecepatan bergerak yaitu kemampuan orang untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus. Ya, jadi dia melakukan gerakan tidak terputus-putus seperti lompat tap tap tap, itu namanya kecepatan bergerak. Ya. Nah, ini kira-kira bentuk latihan kecepatan, dari namanya saja sudah kelihatan cepat.
Latihan ada namanya latihan lari jarak 40, 60 ya. Nah, naik turun bukit, naik turun tangga gedung. Jadi ini latihan contoh latihan kecepatan. Keseimbangan. Nah, namanya keseimbangan, kemampuan seorang memelihara posisi tubuh yang statis tidak bergerak dalam posisi yang dinamis. Jadi latihan keseimbangan ini nantinya intinya adalah latihan yang memperkecil tumpuan. Nah, kalau sekarang kita berdiri dengan tumpuan kaki 2, ya. Ketika tumpuan kita diperkecil, ya, artinya kaki kita angkat 1, jadi yang 1 menapak di tanah, itu sudah memperkecil tumpuan. Kira-kira bisa enggak kita seimbang? Bergoyang-goyang apa tidak? Atau diam saja, statis, dinamis? Ya, jadi memperkecil. Oh, bisa Bu, saya seimbang Bu. Sekarang perkecil lagi dari 1 kaki tadi, coba jinjit. Kalau jinjit kan hanya ujung-ujung jari kaki. Coba jinjit. Nah, apakah seimbang apa tidak? Jadi intinya dari keseimbangan itu adalah memperkecil bidang tumpuan. Untuk latihannya, nah ini berdiri seperti bangau, kapal terbang, dan berbagai sikap dan gerak. Nah, sedikit lagi, power itu adalah kombinasi dari kecepatan dan kekuatan. Ini biasanya dimiliki oleh seorang orang atlet-atlet, seperti atlet sepak bola, lempar cakram, lempar lembing. Dia membutuhkan tenaga dia kuat, tapi cepat. Kuat cepat. Nah, kuat dan cepat. Seperti pelari sprint, pelari cepat tadi, pelari 100 meter. Dia harus memiliki kecepatan dan kekuatan. Ya, tidak hanya cepat, tapi juga kuat. Oke. Nah, ini contohnya. Tesnya adalah vertical jump. Nah, sekarang untuk membuat program pengembangan latihan, silahkan nanti kamu lakukan di rumah, kamu rancang, atau kamu ikuti panduan yang soal yang Ibu berikan nanti di akhir, ada nanti di kolom chat, coba dilihat, diklik linknya, lalu nanti kamu download, silakan. Di sini contoh-contohnya untuk melakukan program olahraga jalan kaki. Nah, jadi dari contohnya saja Ibu ambil jaraknya 3,2 kilo, waktunya 34 menit. Nah, besoknya lagi jaraknya 3,2, tapi waktunya dipersempit. Jadi ada suatu peningkatan. Ya, jangan langsung melejit langsung 15 menit atau 10 menit, jangan, bahaya. Sedikit-sedikit aja dulu. Oke, jadi ada peningkatan. Bersepeda begini juga. Nah, terakhir untuk melakukan kebugaran jasmani itu banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukannya. Pertama jelas faktor genetik atau keturunan. Yang kedua umur kalian peserta didik umur 15 dengan umur ibu yang sudah 38 tahun ini berbeda ya. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih gesit itu sangat berbeda. Jadi faktor umur juga mempengaruhi. Tetapi jikalau ibu masih tetap konsisten melakukan latihan, bisa saja kalian terkalahkan kemampuan fisiknya dengan ibu jikalau kalian juga tidak melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Oke. Berikut lagi jenis kelamin. Jenis kelamin pada saat peserta didik pubertas itu antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tetapi kalau pada masa sebelum pubertas atau masa-masa SD, kemampuan kebugaran jasmaninya antara perempuan dan laki-laki itu hampir sama. Berikut lagi kegiatan fisik yang dilakukan. Nah, contoh ini kegiatan fisik yang dilakukan. Ibu sehari-hari Ibu kerjanya pokoknya ini mendodo sawit ini. Nah, mendodo sawit itu kan membutuhkan tenaga ini. Membantu orang tua mendodo sawit. Secara tidak langsung kegiatan fisik yang dilakukannya itu sudah membentuk kebugaran jasmani dia. Berbeda dengan anak-anak yang suka bermain gadget saja di rumah. Jadi kegiatan fisik juga mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Terus lagi kebiasaannya. Kebiasaan baru bangun tidur, pegang gadget, tidur lagi, pegang gadget, tidur lagi. Dengan anak-anak ibu yang baru bangun tidur, ngepel rumah, jogging-jogging sedikit, lompat-lompat di rumah, itu sangat berbeda. Nah, ini yang Ibu bilang terakhir tadi adalah penilaian. Penilaian ini silahkan nanti kalian screenshot sekarang boleh, atau nanti di kolom chat juga boleh, kalian klik linknya. Nantinya tugas ini akan kalian setorkan kepada Bapak Ibu guru PJOK kalian yang ada di sekolah. Untuk materi kebugaran jasmani, aktivitas kebugaran jasmani, untuk hari ini kalian sudah dianggap selesai.
ambil tugasnya, serahkan ke Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah tidak susah lagi ya Pak Reki ya mengajar kebugaran jasmani ya Pak Reki ya. Siap Bu Yayu. Silahkan. Nanti Bapak Ibu guru di sekolah tidak usah lagi mengajarkan materi tentang aktivitas kebugaran jasmani karena peserta didik sudah berada di room ini untuk mengikutinya. Dan silahkan setor tugas ini ke Bapak Ibu guru nantinya. Di sini ada penilaian sikap. Penilaian sikap di sini diisi orang tua karena kalian berada stay at home di rumah. Silahkan nanti diisi orang tua. Apakah kalian melakukannya dengan berdoa, semangat, sungguh-sungguh, disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan, percaya diri dan jujur. Berikut lagi untuk tagihan keterampilannya di sini Ibu hanya mengambil 3 saja, yaitu latihan push up, latihan sit up, dan latihan back up. Silahkan kalian ambil hari Senin atau hari Rabu atau hari Jumat, tergantung dengan prinsip latihan tadi. Ya, hari Senin kamu berapa menit atau berapa kali melakukannya, buat di sini dengan jelas. Ya, oke. Berikut lagi adalah penilaian pengetahuan. Nah, ini di 4 soal ini silakan kalian jawab dan terakhir nanti harus ditandatangani oleh orang tua dan silahkan setor kepada guru PJOK-nya di sekolah masing-masing. Baik, terima kasih. Mungkin saya cukupkan saja sampai di sini, Pak Reki. Untuk materinya dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Reki. Oke, terima kasih luar biasa Bu Yayu ya. Oke, masih ada sekitar 3 menit lagi sebelum masuk sesi kedua. Kita nanti jam 10 lewat 10 kita coba nanti sesi kedua, kita on the track saja. Namun sebelumnya Bu Yayu kita bacakan chatnya dulu nih, ada pertanyaan ya. Kita ngambil dari beberapa saja karena nggak semuanya bisa kita bacakan juga. Berhubung waktu kita yang terbatas juga Bu Yayu ya. Oke, kita ambil dulu nih dari Yohanes Letare Sihombing. Nanti lain kali kita pandu aja gini Bu Yayu. Ada namanya, sebutkan nama, sekolahnya, karena juga bagian dari penilaian ya. Nama dan sekolahnya. Oke, tapi nggak apa-apa kita bacakan dulu dari Putri Yohanes Letare Sihombing. Bu, kalau masih kelas 9 boleh kerja berat nggak Bu? Seperti di kebun, memanen sawit, memikul buah sawit sekitar 15 sampai 25 kg. Dengan medan itu yang Bu Yayu sampaikan tadi itu. Sambil olahraga namanya. Oke, silakan Bu Yayu. Terima kasih Pak Reki untuk Yohanes. Nah, tadi setelah kita pelajari tadi, kita ulang lagi ke belakang bahwasanya untuk kelas 9 ini dianjurkan olahraga yang porsinya ringan dan sedang. Nah, ini terkait dengan membantu orang tua kali ya Pak Rizky ya. Serba salah ini, mau dibantu apa tidak. Nah, silahkan membantu orang tua di rumah, tetapi tetap kalian ingat juga bahwasanya untuk latihan yang berat seperti mengangkat beban yang berat itu faktornya berbahaya juga untuk pertumbuhan otot kalian. Nah, contohnya begini, untuk di SMP ini adalah pertumbuhan dan perkembangan fisik itu sangat cepat di sini. Jika kalian kompres, kalian push dengan kegiatan yang berat, itu nantinya akan merusak jaringan-jaringan otot. Yang biasanya kalian nanti bisa berkembang lagi tumbuh, tapi nanti takutnya kalian tidak berkembang lagi. Jadi boleh dilakukan, tapi tetap mengikuti prinsipnya, jangan melewati ambang batas karena usia kalian tadi. Jadi mau membantu silakan. Ini bukannya mengajari, besok nggak boleh lagi bantu, tidak mungkin ya Pak Reki ya. Tetap dibantu orang tua, tapi lakukan yang seporsinya. Jadi terima kasih kecuali nanti seperti di sini ya, kan kita ada seperti olahraga berprestasi tuh, anak-anak prestasi itu latihan di klub, latihan latihan dengan ada pelatihnya, coachnya. Nah, itu berbeda. Kalau mereka ada coach, ada pelatih, itu pasti latihannya terprogram. Nah, kalau kita secara manual ini kan, manual membantu seperti itu kan, coachnya tidak ada. Ini berapa kilo kekuatan maksimum kamu berapa kilo sih? Kemampuan maksimum kamu hanya 20 kilo, tapi kamu mengangkatnya tiap hari 25 kilo, itu overload namanya, berbahaya sekali. Berbahaya ya Bu Yayu ya? Iya. Kalau berlebihan gitu berbahaya ya? Iya, apalagi umurnya masih rentan, masih SMP ini. Oke, mungkin begitu, sekedar masukan saja untuk kemudian terima kasih Bu Yayu. Kita masih ada sekitar 2 pertanyaan, kita gabung jadi satu aja, masih boleh Bu Yayu ya? Siap. Oke, dari ini kita gabungkan saya Bu Yayu, dari pertanyaan dari Faiz. Faiz ya, dengan ini bisa digabung nih Bu Yayu dengan Mia Astuti. Katanya gini, kalau olahraga setiap hari aman nggak Bu?
karena bisa mengakibatkan, katanya bisa mengakibatkan serangan jantung. Nah, kemudian dari Mia Astuti kita gabungin saja. Olahraga baiknya dari jam berapa sampai jam berapa ya, Bu? Nah, itu aja Bu Yayu, yang dua itu aja. Oke, Silakan Bu oke. Yayu. Makasih Pak Reki. Untuk pertanyaan pertama, nah untuk olahraga itu apakah boleh tiap hari? Nah sebenarnya gini, tadi kan seperti saya bilang, kalau 3 kali seminggu itu sudah sangat baik kondisi fisiknya. Tapi kalau untuk 5 atau 6 kali setiap hari itu bisa mencelakai atau mencederai. Nah tapi dilihat dulu porsi latihannya itu, bentuk latihannya itu, pembebanannya itu bagaimana. Kalau umpamanya kita lakukan setiap hari, tetapi bebannya berat atau besar, melebihi seperti prinsip-prinsip latihan tadi, itu tidak boleh. Tetapi kalau hanya ringan saja, contoh latihan kebugaran jasmani toh tidak melulu main bola, tidak selalu beraktivitas yang di luar. Tadi sudah kita lihat peregangan saja, fleksibilitas sudah melakukan untuk kebugaran jasmani. Jadi setiap hari pun kalau kalian melakukan peregangan statis dan dinamis di rumah itu wajar-wajar saja. Seperti latihan sit up, wajar-wajar saja. Tapi kalau yang sifatnya sudah berat seperti olahraga prestasi setiap hari itu bermasalah. Dan lagi untuk pertanyaan yang kedua, nah ini serangan jantung tadi ya Pak Riki ya. Nah, Iya, benar. itu olahraga itu tadi dibilang Ini ketakutannya gini nih Bu Yayu, karena Nah, dari media-media kan, seorang atlet yang sering olahraga, badan sehat, kemudian tiba-tiba olahraga, jantung ya. malah jadi serangan jantung jadinya. Ya, Kan takut seperti juga olahraga jadi artis-artis ya serangan. Pak Riki ya yang kemarin Iya, mendadak anak kita kan meninggal luar ya. biasa ini. Oke, Nah, referensinya luar biasa. Silakan ya. Bu Yayu. Perlu anak-anak ibu ketahui, jadi prinsip tadi kebugaran latihan, kebugaran jasmani tadi harus betul-betul matang dan harus anak-anak ibu pelajari betul. Jangan kita mau nih seperti apa, anak SMP kan pengennya dipuji, disanjung nih Pak Reki, mau main Iya, sepak iya. bola, mau mendadak melebihi dari kemampuan batasnya, dihajarnya, dipush habis-habisan. Tak taunya sampai mengakibatkan sebenarnya dia intinya mungkin punya gejala genetik penyakit jantung. Nah, itu harus kita ketahui juga. Jadi jangan sampai melebihi overload kita latihan. Jangan melebihi kapasitas maksimum kita dalam latihan. Karena anak SMP ini saya lihat kalau umpamanya dibilang sama temannya, "Woi, keren nih, keren, keren bagus nih, mantap." Wah, semakin semangat sepertinya melakukan kegiatan tanpa memikirkan apa ya? Keselamatan Sesuai dengan untuk usia lah ya. masing-masing, ya sesuai dengan Oke, usia, sesuai dengan oke, tingkat kesehatan. Jadi kalau masalah oke, penyakit jantung dadakan tadi itu mungkin faktor genetika saja atau bisa jadi program latihannya mungkin terlalu berlebihan. Jadi intinya oke, tidak masalah anak-anak ibu. Untuk SMP lakukan saja program latihan ringan dan sedang. Stop sampai di situ. oke, Yang terkait kesehatan untuk mencegah pandemi oke. ini ya Pak Riki ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Yayu. Oh, ini ada yang sangat semangat sekali nih dari Ilham Ramadan nih. Dari tadi ngechat terus. Pertanyaan yang sama. Takut dia jadi spam aja katanya nih pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa. Satu aja lagi kita bacakan Bu Yayu untuk Ya. pertanyaan menghibur nih. Cara agar nggak ngos-ngosan saat main futsal gimana Bu? Mungkin nih Ilham nih pemain Nah. futsal ini. Nah, Iya, iya, gimana betul supaya nggak betul. ngos-ngosan? Silakan Bu Nah, Yayu. untuk olahraga futsal, selagi kita bergerak tentu kita bergerak jantung ya Pak ya. Cuma Iya. gini, kalau kita futsal, kita berlari, kita membutuhkan gerakan kecepatan, kekuatan, daya tahan. Semakin tinggi frekuensi latihan kita, denyut jantung kita, denyut nadi kita memang semakin meningkat. Itu dinampakkan dari pernapasan kita yang ngos-ngosan. Nah, jadi begini, sebelum melakukan itu kita harus sebenarnya pemanasan dan butuh keterampilan latih. Jadi jangan tiba-tiba kamu tidak pernah latihan, tahu-tahu kamu langsung main bola dengan kecepatan yang tinggi, dengan kekuatan yang tinggi, itu berbahaya. Jadi memang butuh kita latihan dari awal itu memang harus ada, sehingga yang tadinya kita ngos-ngosan, kita dikasih beban daya tahan tadi, kita bisa beradaptasi sendiri sehingga kita tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Jikalau kamu terjadi seperti itu, ditandakan kebugaran jasmani kamu masih belum baik. Jadi sehingga Oke, membuat ngos-ngosan, gitu ya. sehingga terduduk, sehingga pingsan, nah itu berbahaya. Jadi di stop dulu, jangan dipaksakan. Oke, oke. Terima kasih Bu Yayu. Itu ya Ilham ya. Ya, Dari tadi nampak baik Pak sehat terus Reki. ya. Ya. Terima kasih Bu Yayu, luar biasa. Untuk anak kami yang belum ngisi absen, kita ingatkan lagi. Silakan lihat absennya. Nanti dari Bu Nurul bisa kirim lagi absennya di kolom chatnya. Bagaimana cara mengisinya? Tinggal klik saja.
Jadi link absennya tinggal diklik, akan diarahkan ke browser baru. Baik, terima kasih Bu Yayu, luar biasa. Materi yang luar Makasih biasa Pak untuk Regu, hari ini. sama-sama atas Luar biasa. kerjasamanya ya. Oke. Baik, anak-anak Bapak semua, ya dari tingkat SMP dan MTS, karena kita bergabung nih, bukan hanya dari tingkat SMP saja, namun juga ada Iya. dari tingkat MTS. Bisa menggunakan, nah, kita tidak terasa ya Bu Yayu ya, sudah Iya, sampai udah di 1 jam akhir ya. sesi pertama jam 10 Terima lewat kasih 10. ya. Terima Saya kasih Bu sapa Yayu ya. terakhir dulu Bu Reki, Pak Reki, mohon maaf. Saya sapa terakhir Iya. untuk Oke, closing silakan mau statement closing ya. statement ya. Silakan Bu Eh, Yayu. Kepada anak-anak Ibu dimanapun berada yang turut belajar di sini, Ibu tekankan kembali dikarenakan kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, harapan kami, harapan besar kami orang tua, guru dan lain sebagainya, tetaplah jaga kesehatan. Jaga kesehatan merupakan salah satu faktor untuk mencegah dari penyebaran pandemi COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh kita, otomatis kesehatan kita akan terjaga dan daya imun kita akan baik, sehingga virus yang datang dari luar, walaupun kita berhadapan dengan orang yang mungkin dibilang mempunyai pengaruhnya terhadap COVID-19, jika imun kita kuat, kondisi tubuh kita kuat, pasti itu akan semua bisa tertangkal. Jadi lakukanlah latihan dari sekarang. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak Ibu dimanapun berada, dan Bapak Ibu guru yang berada dalam live stream ini. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.